Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya, bagaimana berpuasa Ramadan mengikuti ruqyat global seluruh dunia atau mengikuti negeri-negeri muslim dan tidak mengikuti ruqyat negeri sendiri, serta bagaimana mengatasi perbedaan awal Ramadan maupun akhir Ramadan? Jazakumullah. Itu saja Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ru'yatul hilal. Permulaan awal bulan di dalam Islam adalah dengan cara ru'yatul hilal, melihat rembulan oleh ahlinya di tempat yang sudah ditentukan. Maka di sini ada perbedaan. Menurut jumhur ulama, menurut madhab kita imam, menurut jumhur ulama, bahwasanya setiap wilayah itu, wilayah tertentu punya tempat untuk melihat hilal yang berbeda dengan tempat yang lain, sehingga mungkin sekali terjadi perbedaan hari awal bulan. Maka karena kita adalah madhabnya Imam Syafi'i, maka kita ngikuti ini, sehingga kadang kita berbeda dengan keadaan yang ada di Saudi sana, atau keadaan yang ada di India sana berbeda, bahkan selisih sehari kadang-kadang, bahkan ada terjadi selisih 2 hari dalam riwayat, dalam sejarah. Dan itu wajar bagi orang ngerti ilmu, nggak ada masalah. Utungun bulan adalah bergantung dengan urusan matahari. Seperti halnya hitungan jam siang malam adalah urusan dengan urusan rembulan adalah urusannya urusan tanggal adalah urusan dengan rembulan. Urusan jam siang malam urusan dengan matahari. Maka siang malam ada perbedaan. Duhur di sini belum tentu duhur di tempat sana. Dan untuk masalah ru'yatul hilal, inilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya setiap tempat punya mata yang berbeda. Untuk terbitnya, terlihatnya hilal itu berbeda-beda, sehingga mungkin sekali terjadi perbedaan hari awal bulan. Ini pendapat yang kedua adalah pendapat madhabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Pendapat madhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala bahwasanya selagi sudah dilihat hilal di satu tempat, di tempat yang mengiringinya boleh mengikutinya. Jadi sebetulnya hal ini adalah hal yang ringan saja, tidak ada masalah. Tiba-tiba ada orang Indonesia ikut negeri yang lain, ya ikut negeri yang lain, ya gak apa-apa. Cuman aneh kamu madhabnya Imam Syafi'i kok ikut madhab yang lain. Jadi boleh secara pribadi, tapi kalau harus dikomandokan tidak. Kemudian nanti permasalahannya ini adalah ada bab lagi, bolehkah hisab dijadikan sandaran? Bolehkah hisab dijadikan sandaran untuk menetapkan awal bulan? Ini juga khilaf di antara para ulama. Sehingga antara hisab khilaf, antara keseragaman tanggal 1 adalah khilaf. Kalau sudah ini masalah khilaf, maka serahkan kepada pemerintah. Dikatakan bahasanya apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah seorang pemerintah mengambil satu keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda, itu wajib dipatuhi. Kalau seandainya negara kita mengambil satu keputusan ikut ru'yah yang bukan ada di Indonesia, berarti ikut madhab lain, maka kita wajib mengikuti, biarpun saya Syafi'i. Kenapa? Hukmul hakim. Maka jangan sampai kita itu sok pamer ilmu lalu kita membuat keresahan di masyarakat ini. Jadi ini adalah masalah khilaf di antara ulama. Maka semestinya hendaknya kita ini nunggu apa yang dikatakan pemerintah. Sebab pemerintah nggak ada kepentingan ini, nggak ada gara-gara ru'yatul hilal jadi presiden, itu nggak ada, sudah nggak ada kepentingan politik di sini, insya Allah. Ada gara-gara hilalnya ikut hisab atau ikut madhab Syafi'i lalu jadi presiden itu? Nggak ada kepentingan politik di sini. Bahkan dari pihak negara yang lebih bisa untuk dalam hal ini, karena perangkatnya lebih lengkap. Kalau seandainya ru'yatul hilal disandarkan kepada Al-Bahjah, saya sendiri mabuk, nggak punya perahu untuk ke tengah melihat di tempat tertentu, harus ke Tanjung Kodok, ke sana kemudian ke Cakung, repot saya. Nunggu aja pemerintah punya tim turun, selesai. Maka dalam hal ini kami himbau kepada semuanya di Indonesia Raya ini, dengar apa kata pemerintah, dan sudah kata pemerintah sudah, jangan khilaf. Kalau anda berbeda dengan keyakinan anda, jangan diekspos untuk dirimu dan keluargamu, itu boleh karena anda ikut pendapat ulama. Tapi hendaknya yang kita suarakan adalah ikut pemerintah untuk menjaga kesatuan umat. Ini tidak ada urusan organisasi NU atau Muhammadiyah, enggak, bukan masalah ini. Memang hukum begitu, kalau sudah
hakim mengambil satu keputusan, yarfa'ul khilaf, nggak boleh kita berbeda di bawahnya lagi. Ini mohon ini adalah difahami. Jadi ini bukan karena saya ikut hisab atau bukan hisab, apa yang diambil oleh pemerintah, asalkan pemerintah tadi mengambil salah satu dari hukum yang berbeda-beda tadi masih dalam wilayah syarak, kita wajib patuh untuk menjaga ketentraman umat ini. Jangan dengan kesombongan ilmu kita. Kita menemukan satu kiai, masya Allah, waktu itu berbeda dengan pemerintah mengambil satu hari, anggap saja Sabtu. Rupanya beliau adalah tidak mau hari Sabtu karena bagi beliau ini adalah hilalnya belum memenuhi syarat-syarat yang selama ini ditentukan oleh ilmu falak yang mereka fahami. Akhirnya beliau mengatakan, saya tidak mengambil hari Sabtu, tapi saya besok. Kami datang ke situ waktu itu. Beliau tersenyum karena orang baik, orang ngerti. Biarpun saya puasa, tapi saya juga punya makanan. Saya dihidangkan buat sate, makan. Dia orang ngerti. Cuman ilmu untuk kalangan saya sendiri, bukan untuk saya ekspos. Nah, ini orang bijak. Dia berbuka untuk diri mereka, dia berpuasa untuk diri mereka sendiri. Tidak usah gembar-gembor, ini sesat, ini haram karena hari ini adalah masih hari puasa, ini hari raya, kenapa kok berpuasa, hukumnya haram sebab puasa di hari lebaran adalah haram. Ini ribut, ini khilaf. Rupanya dia bijak, betul. Semoga Allah mengangkat derajat beliau. Saya mengambil sanad Sirajul Talibin dari beliau. Ini saya ngambil ilmu dari beliau, saya ngambil sanad. Pas saya ziarah lebaran, beliau mengatakan begitu. Aku hari ini masih puasa, tapi biarpun saya puasa, saya juga punya makanan kok. Saya makan di situ. Tapi tidak diekspos hanya untuk kalangan santri. Ini orang bijak. Ini sebagian orang langsung ekspos, ini salah, ini nyalakan sana sini dan sebagainya. Allah. Jadi ingat, mohon ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalaupun anda punya keputusan berbeda sesuai dengan ilmu anda, hendaknya jangan diekspos untuk tidak menjadi keresahan di umat ini. Wallahu a'lam bissawab. Apakah yang harus kita ikuti dalam penetapan awalan Ramadan, pemerintah atau organisasi yang biasa memakai cara hisab? Pemerintah teman-teman, tidak usah keluar dari wali amr. MUI itu juga ada NU, ada Muhammadiyah, gitu kan? Ada masyarakat Islam banyak bergabung di situ. Sudahlah, kita serahkan kepada mereka. Mereka juga orang Muslim, tidak mungkin mereka mau serono-serono mau menanggung risiko dosa. Sudah masuk Ramadan bilang belum. Dan saya pribadi pernah diundang, bukan saya katakan diri saya masuk dalam kategori teman-teman yang ulama-ulama itu tidak, tapi entah waktu itu saya diundang, gitu kan, saya datang, memang berkumpul tokoh-tokoh nasional, kemudian diputarin itu, ada satu orang yang putarin cuplikan, kenapa Indonesia seringkali telat dari Saudi. Apa sebabnya? Kenapa masuk dalam hadis fa'in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian? Kok Indonesia sering nggak lihat? Kenapa nggak sama Saudi? Begitu pula dengan Lebaran. Ternyata berada di garis khatulistiwa ini menjadi penyebab, gitu ya. Memang kita di awal-awal bulan Zulhijjah, bulan Hijriah, walaupun bukan Ramadan, itu sering tertutup memang, nggak kelihatan. Dan hikmah Nabi SAW mengatakan fa'in gumma alaikum, kalau tertutup buat kalian fa'atimus siyam, lanjutkanlah puasa 30 hari, gitu kan? Memang tertutup, yang penting 30 hari, nggak ada puasa 31 hari, gitu kan? Yang penting jumlahnya 29 atau 30, nggak ada juga 28 hari, memang cuma di 2 hari ini, 29, 30, kalau ada yang kurang atau yang lebih ini tidak mungkin, gitu kan? Karena memang cuma berkisar di situ antara 29 sampai 30. Sabda Nabi SAW waktu beliau menghajar para istrinya, Ummahatul Mukminin, beliau bersumpah sama Allah tidak akan menggauli mereka sebulan. Lalu Nabi SAW masuk di hari ke-29 di rumah Aisyah pertama. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda bersumpah sama Allah tidak akan menggauli kami selama sebulan. Kata Nabi SAW, bukankah sebulan itu 29 hari? Jadi memang bulan-bulan Hijriah itu 29 hari maksimal. Tahun Masehi ada sampai 31, dan 31 Maret, 31 Januari. Ini nggak berlaku sebenarnya bagi kita, gitu. Nggak ada dalam Islam. Mayoritasnya 29 hari. Kalau terlambat pun 30 hari. 30 hari itu terjadi kadang-kadang di 2 bulan, di 3 bulan, dari 12 bulan itu ya. Memang begitu sebenarnya. Allahu a'lam. Dari itu pemerintah saja. Mengapa sebetulnya sulit sekali menentukan awal Ramadan dengan metode hisab? Padahal dalam menentukan waktu sholat saja kita sepakat untuk menggunakan hisab atau perhitungan waktu dan teknologi saat ini sudah memungkinkan insya Allah untuk menentukan awal bulan Hijriah dan Ramadan dengan metode hisab. Bahkan gerhana matahari dan bulan bisa dihitung dengan sangat persis. Mohon berkenan saya Ustaz. Hadis Nabi SAW menentukan itu, saudara. Nabi suruh melihat sumu liru'yatihi, lafaz hadisnya. Puasalah kalian dengan melihat bulan itu. Wa aftiru liru'yatihi, dan berbuka puasalah nanti menjelang Idul Fitri dengan melihat bulan itu.
Fa in gumma alaikum, kalau tertutup, fatimus siyama 30. Maka lanjutkanlah puasa 30 hari. Semua Nabi SAW meninggal, semua sahabat melakukan metode yang sama, semua khilafah Islamiyah melakukan metode yang sama, sampai sekarang di dua kota suci Mekah dan Madinah melakukan hal yang sama, dan selalu aman-aman saja, nggak ada masalah. Ini yang persisikan itu cuma kita di Indonesia ini. Mari, semoga Allah kasih hidayah. Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu, lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau nggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu, bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab, ilmu astronomi, dengan ru'yah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan ru'yah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup, nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahu alam betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik. Persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI, NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5 bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal, maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustadz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya nggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya.